Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara membuat sel satuan kubus berpusat muka atau sisi menggunakan Blender. Yang pertama, kita buka Blender seperti ini. Kita gunakan saja kubus default ini. Ukurannya biarkan saja seperti itu. Kemudian kita beralih ke Edit Mode. Sini dengan cara menekan Tab atau klik di sini saja, kita pilih Edit Mode. Selanjutnya kita pilih Face Select. Face Select itu bisa kita pilih dari sini, yang ini ya. Klik di sini. Kemudian kita klikkan di salah satu permukaan. Kita klik di sini. Selanjutnya kita bisa melakukan penyeleksian secara keseluruhan. Atau bisa juga langsung menekan A. Ini berarti memilih seleksi seluruh permukaan atau seluruh area dari kubus. Selanjutnya kita klik kanan di layar sini, kita pilih Workpiece, sehingga tampilannya seperti ini. Inilah nanti yang akan digunakan untuk menempatkan atom. Sementara untuk kubusnya ini kita sembunyikan dulu, kita tambahkan UV Sphere. Ini kita beralih ke Object Mode ya. Kemudian Add Mesh, kita pilih UV Sphere. Di sini kita ubah biar lebih smooth 64, kemudian ringnya kita buat 32. Kemudian kita lakukan Set Smooth. Klik kanan di sini, kita pilih Set Smooth. Kalau mau mengubah ukuran kita bisa lakukan dari sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini ukurannya kan dimensinya untuk X, Y, Z-nya 2 meter. Kita ubah menjadi 1.425. Ini berdasarkan pengalaman seperti itu ukurannya. Selanjutnya kita lakukan pengindukan dari UV Sphere ini ke kubus. Ini kita munculkan kubusnya. Kita seleksi untuk UV Sphere-nya. Kemudian kita seleksi lagi dengan menekan tombol kontrol sambil klik kubusnya. Selanjutnya kita lakukan pengindukan atau parent. Klik kanan di sini, kemudian kita pilih parent dan kita pilih objek. Sekarang antara kubus dan UV Sphere-nya sudah menjadi satu. Selanjutnya kita lakukan pengubahan untuk instancing atau pencontohan. Jadi yang akan kita contoh itu nanti adalah bulatan tadi sebagai atom yang akan kita tempatkan di pojok dan permukaan dari kubus. Caranya kita masuk di sini ya. Kemudian kita pilih instancing. Kemudian pilih vertex. Nah, ini sudah muncul semuanya. Oke, setelah ini selesai, kita klik di luar agar seleksi ininya hilang. Kemudian kita seleksi ulang seperti ini. Baru klik kanan. Kita pilih parent. Kemudian kita clear and keep transformation. Kita klik di situ. Sekarang kita akan pisahkan antara kubus yang ada di sini agar muncul sebagai bentuk sel satuan. Masih dalam kondisi seperti ini. Kemudian kita masuk ke objek, kemudian apply, kemudian kita pilih make instant real atau bisa menekan tombol Ctrl Alt dan M. Kita klik di sini. Kita klik di bagian situ. Di sini sebenarnya kita sudah bisa hapus ini antara kubus yang ada di sini, kita hapus. Kemudian sphere-nya juga ini UV Sphere, ini yang bagian tengah yang kita jadikan contoh tadi kita hapus juga. Oke, selanjutnya setelah kita hapus, ini kita bisa seleksi semua. Caranya seperti itu tadi ya. Kita seleksi semua. Kemudian di bagian objek ini kita pilih relation-nya. Nah, ini kita jadikan single user, kemudian kita pilih object and data. Kalau ini sudah, selanjutnya kita gabung kembali. Semua yang ada ini kita gabung dengan cara menekan Ctrl J atau pilih objek, kemudian join. Sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kalau diputar seperti ini. Selanjutnya dari objek yang ada ini kan ada originnya, titik originnya ini kita pindahkan ke tengah objek, shift origin kita pilih,
origin to geometry. Oke, sudah di tengah posisinya. Kemudian kita buat kubus baru, kita tambahkan kubus baru secara standar. Kita pilih ini ya, add, mesh, kemudian cube. Kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan modifier. Jadi yang kita klik adalah bagian sini. Kemudian kita tambahkan modifier. Ini ya, di sini ada modifier property. Kemudian add modifier, kita pilih generate. Dari generate kita pilih boolean. Nah, selanjutnya kita lakukan pemotongan. Kita intersect, kemudian objeknya adalah kubus. Oke, sudah, kita pilih fast. Sampai di sini sebenarnya unit cell-nya sudah jadi. Ini kalau kita sembunyikan nanti akan muncul mestinya itu. Kalau sudah selesai, kita boleh klik apply. Ini nanti akan nampak kalau kita klik di mode jaringan. Seperti ini. Nah, di sini ada yang menyebabkan dia tidak tampak. Jadi visualnya tidak tampak. Yang membuat tidak tampak itu ya, ini kubusnya kita matikan yang di bagian sebelah ini. Yang membuat ini tidak tampak itu ada garis-garis berupa edge yang membuat dia tidak benar penampilannya. Nah, di bagian ini ya. Nah, misalnya ini ada beberapa ini ya. Ini kita masuk ke edit mode, kemudian kita pilih edge bagian ini ya, edge, kemudian kita seleksi begini, terus kita akan melakukan pemilihan similar dengan panjang yang sama. Ini ada beberapa yang terseleksi, yang panjangnya sama, kemudian kita hapus, tekan delete di keyboard. Yang kita hapus itu adalah edge-nya. Sekarang coba kita balik ke sini. Nah, ini sudah jadi. Inilah kubus berpusat muka untuk sel satuannya. Tinggal melakukan pewarnaan, dan pewarnaan bisa dilihat di tutorial terpisah dari YouTube urip.info ini. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa lakukan penyimpanan. Kita klik save, kemudian kita letakkan di mana saja. Misalnya tutorial FCC. Seperti inilah tutorial membuat sel satuan untuk FCC. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.